Sehat. Gimana kabar? Agak gangguan. Sudah ditunggu. Ada dialog malam ini, Bang. Pak Abdul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini sudah ditunggu dengan haleluya untuk Waduh. Bang Zuma. Pemain kelereng dia. Sudah hadir. Si Juma ini Pak kawanku bermain kelereng, main kelereng aja dia kalah, mau gimana lah? Iya. Jangan Ya, kita mau bahas apa ini? Apa? Silakan Bang Zuma dilanjut. Iya. Silakan. Iya. Haleluya mau bahas. Sepertinya Enggak, aku ada sedikit mau saya luruskan dulu sama Pak Abdul Amir ini. Kenapa tadi Pak Abdul Amir begitu marah? Ada apa Pak Abdul? Ya marah, framingmu itu terlalu. Iya, mengatakan saya WA sama kamu baik-baik. Ayo diskusi santun, nah. Jawabanmu kalau seperti membenci Islam gitu. Oh, rendahkan Islam saya gitu. Ada sebenarnya begini tuh Pak, karena kan dari awal Bapak itu manggil saya haleluya, makanya saya agak sedikit manggil saya haleluya kan begitu. Saya kan sudah minta maaf, mohon maaf. Saya salah ketik itu biasa kalau pakai HP itu kadang-kadang berubah sendiri. Haleluya jadi haleluya. Nah itu dia ketika Bapak sudah minta maaf saya salah apa itu ngetikku salah, mohon maaf. Inilah Islam dan bla 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 bla. Ya maksud saya gini loh Pak, Bapak kan udah minta maaf, tetapi Bapak di Zoom marah-marah gitu. Oke, saya minta maaf. Saya tadi makanya saya apa itu blokir kamu punya ini tadi karena framingmu itu tadi. Framing apa kamu sama saya? Saya nggak ada framing Bapak. Masih kau percayakan Muslim, Islam? Enak banget kamu menyatakan begitu sama saya. Kalau bertanya itu kan Pak bisa Pak, wajar. Kalau pertanyaan saat kamu memframing, oh Muslim itu begini di WA-mu tadi sama saya. Hebat banget kamu mengatakan begitu. Kalau saya itu dari awal menyatakan tuh marah-marah nggak masalah. Tapi awalku juga tak bilang, Bang selamat malam. Itu kan WA aku kan sudah lama itu. Baru kau jawab tadi, makanya saya udah jawab. Framingku. Ini Muslim ya? Seolah-olah itu nyengol. Ini Muslim ya? Wah, hebat kali. Kau pertanyaanmu sama saya. Wajar Pak saya pertanyakan. Saya luruskan. Iya, Bapak Japri. Bentar Pak, tapi ketika Bapak Japri saya begini menandakan kebencianmu sama Muslim. Oh tidak Pak, karena gini loh, ketika Bapak dengan saya bertanya dari awal saja selamat malam, bla bla bla. Kan aku juga. Tapi kan Bapak kan sudah sebut saya pernyataan santun, tapi jawaban ini Muslim ya. Hebat banget kamu menyatakan begitu. Makanya saya kasih tahu. Muslim yang di minoritas dianiaya. Ingat itu. Saya sudah bicara sama kamu. Ingat saudara-saudara saya yang ada di India yang minoritas dianiaya. Tapi kamu di sini sebagai minoritas. Tapi kami menghargai kalian. Dari mulai merdeka sampai sekarang yang mayoritas siapa sih? Aku nggak bilang mayoritas enggaknya, tapi lihatlah. Saudara-saudaramu Muslim menghargai kamu. Tapi kamu bicara masalah di Zoom gini seolah-olah itu kamu yang paling hebat banget kalian. Makanya saya marah tadi itu. Apalagi kamu tadi di Zoom nyatakan kalian mempermasalahkan masalah tawaf. Seolah-olah itu kamu yang tahu. Makanya kamu kan ditegur sesama apamu, sesama daerahmu, sama orang Batak, negur kamu kan? Karena pernyataan itu pernyataan yang enggak loya, istilahnya yang enggak mengindikasikan bahwa ini pernyataan yang menghargai orang gitu.
Kalian. Oke. Makanya marah semua tadi. Gimana Bang Haleluya, kalaupun merasa punya kesalahan, minta maaf itu kalau mau. Saya itu sudah minta maaf dari semoga awal. Pak Abdul Amir memberikan Kita luruskan lah. luangan waktu untuk Baik-baik. memaafkan, dan apapun itu sebuah narasi, bila kita bisa meminta maaf itu alangkah lebih baik, dan kita pun masih dalam koridor menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi jangan sampai kita mengedukasi Islam, Muslim mengedukasi umat Muslim, dan Anda membawa keyakinan Anda mengedukasi saudara-saudara Anda. Jadi premis-premis yang membawa sebuah giringan publik yang kita anggap itu membawa hal yang negatif, kalau bisa kita hindarkan supaya berjalannya diskusi itu lebih hangat dan bisa membawa edukasi untuk khalayak ramai. Bagaimana Bang Haleluya? Silakan buka moodnya. Haleluya. Saya sebagai Muslim dan sebagai manusia biasa juga saya mohon maaf apabila pernyataanku itu tidak selaras dengan haleluya. Memang nggak selaras, tapi saya mohon maaf. Kamu Muslim, kamu Kristen. Itu saja sih. Nah, saya kalau memang pernyataan itu atau tulisanku dan perkataanku tadi aku keras waktu kamu di Zoom MDM tadi, saya juga minta maaf. Oke, Bang Haleluya. Nampaknya Mas tadi sudah membawa satu tema. Di sini juga sudah ada Gurunda Zuma. Mohon maaf Bang Zuma ya. Mohon maaf ini. Iya Bang, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Ya, mohon maaf. Iya, semoga aja Bang Haleluya itu bisa sedikit agak santun lah dalam berdialog. Maksudku itu. Oke, silakan yang mau berdialog. Mau dilanjutkan untuk diskusi, silakan Bang Zuma. Bang, boleh saya kasih masukan sedikit Bang. Jadi ini kawan-kawan kita Kristen ini kadang-kadang tidak bisa menempatkan diri di mana yang dialog, mana yang pribadi. Kadang-kadang dialog itu dibawa perasaan sampai keluar-keluar. Nah, jadi bukan ketika dialog selesai masih bersambung dibawa perasaan. Ini untuk haleluya juga. Kita nggak ada kok. Kita dalam ini kan istilahnya kita satu negara, satu bangsa lah. Dalam keyakinan kita masing-masing lah ya. Dan kita kan dialog diskusi ini kan artinya mencari jalan lurus kebenaran katanya. Nah itu mohon dipahami lah untuk haleluya. Saya pun punya sahabat dari apa istilahnya udah 10 tahun. Itu beda keyakinan juga, orang Batak, Pangabean, tapi tetap kami tuh tetap bersahabat gitu loh. Ketika saya puasa, dia juga menghargai gitu loh. Ini kadang-kadang, nah saya lihat si haleluya ini terbawa perasaan gitu loh. Itu aja Bang, sementara Bang, saya kasih mau. Gini loh Mas, jangan dibolak-balik ya. Justru saudara siapa tadi di Japri bawa perasaannya ke Zoom, makanya saya pertanyakan. Janganlah terlalu sering dibolak-balikan fakta itu, gitu loh. Enggak, jadi menempatkan diri dong, haleluya. Sedikit. Saya ini tadi kan karena MDM itu sebagai host di MDM sana. Nah, itu meluruskan gitu karena mungkin pihak Bang Thalib itu tidak mengetahui. Tapi kalau memang ada dari Pak Abdul Amir tadi, Anda memang dikeluarkan itu sebuah pengakuan dari Pak Amir, ya itu mungkin dalam satu konteks ada alasan yang membuat Pak Abdul Amir itu bertindak demikian gitu, haleluya. Jadi sudah nggak usah dilanjutkan lagi. Artinya saya tidak mengada-ngada kan? Artinya saya tidak mengada-ngada kan? Gitu. Kalau mau membawa tema, haleluya, diskusi dengan Bang Zuma, silakan. Siapa tahu masih ada ganjelan-ganjelan dalam keyakinan Anda yang mau menanyakan kepada Muslim, silakan. Silakan haleluya.
Atau mungkin Bang Zuma? Monggo Bang Zuma. Iya, makasih Bang. Gini, saudara haleluya ya. Kalau kita mau dialog, cuma Anda tentukan tema, di mana temanya itu ya harus Anda kuasai lah supaya apa istilahnya kita tidak saling caci maki satu sama lain gitu. Anda mencaci saya, ya saya juga akan balik mencaci kalau Anda mencacinya itu kelewatan. Itu kita hindari sebisa mungkin. Coba Anda angkat tema, kita dialog, kita bahas sama-sama. Adakah tema malam ini? Atau ada dari teman-teman, mungkin ada masukan, kita bahas apa gitu. Silakan. Saya mau ikut aja. Mau bahas apapun ya namanya juga kita belajar. Coba posisinya diganti sama yang lain lah. Aku lagi di apa ini di luar, hujan pula sini. Nggak jelas suaranya. Suara saya nggak jelas. Sepertinya dari Kristen cuman haleluya ini. Apa ada yang lain? Setahu saya sementara ini masih haleluya sendiri. Kalau saya sih gini loh, kalau di dalam Al-Quran itu kan diterangkan bahwa Allah itu maha pencipta. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh. Lalu kemudian di dalam kitabnya sahabat Yahudi, khususnya dalam Yesaya 45 nomor 12, akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Yang saya herankan ini Sang Firman yang menjadi manusia kok nggak pernah ngaku sebagai pencipta. Itu kenapa rupanya ya? Mungkin dari saudara haleluya bisa memberikan sedikit sanggahan untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Waktu dan tempat. Silakan Mi. Silakan, haleluya. Gini loh Juma, kalau kamu bicara tentang Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sebelum kamu punya Al-Quran juga itu sudah dikatakan di Alkitab, ya. Jadi naiflah seolah-olah sebelum Al-Quran kamu turun, Tuhan tidak berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Padahal jauh hari itu sudah dibicarakan sebelum Al-Quran turun. Yang kedua, masalah firman. Makanya kan sering Kristen mengatakan bahwa firman itu ialah yang menjelma menjadi manusia. Firman itu masuk dalam kategori kemahakuasaan. Makanya kalau ada Tuhan tanpa firman, itu Tuhan odong-odong namanya. Gitu loh. Maksudnya? Bukankah Al-Quran itu semuanya adalah firman Allah? Justru kalau ada data yang mengatakan berfirmanlah Allah, inilah firman Allah, itu berarti tulisan orang yang menceritakan firman Allah. Itu yang perlu Anda pahami. Tidak ada kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman. Tapi yang ada dalam Al-Quran, Qul, katakanlah wahai Muhammad, perintah dari Allah. Ya ayuhan nas, seruan dari Allah. Langsung. Dan seperti di dalam kitab yang Anda imani, bahkan di dalam perjanjian baru, tidak ada satupun data yang mengatakan Tuhan berfirman. Tidak ada. Yang ada adalah Yesus berkata. Berarti itu adalah tulisan orang yang menceritakan tentang perkataan orang lain. Berarti dia kedudukannya bukan firman Tuhan. Nah, sama seperti di dalam perjanjian lama. Berfirmanlah Tuhan di dalam hati. Kayak mana penulisnya itu bisa tahu? Kalau Tuhan lagi berfirman di dalam hati Tuhan. Sementara tidak ada penyampaian Tuhan kepada dia bahwa aku berfirman di dalam hatiku. Tapi seketika pengarangnya mengatakan berfirmanlah Tuhan di dalam hati. Kalau saudara mengatakan Al-Quran itu tidak ada firman Allah, siapa bilang? Saya katakan semua ayat suci Al-Quran itu adalah firman Allah.
Tidak dikatakan berfirmanlah Allah. Tidak. Karena kalau dikatakan berfirmanlah Allah, itu berarti tulisan orang yang menuliskan tentang firman Allah. Berarti kedudukannya hanya penyampai kabar bahwa Tuhan berfirman. Kalau di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Tidak seperti itu cara menguraikannya. Al-Quran itu menerangkan dirinya sebagai kalamullah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Itu Al-Quran. Nah kalau di kitab Anda justru barang siapa yang menambahkan atau mengurangi perkataan-perkataan di dalam kitab ini. Berarti tulisan-tulisan yang ada dalam kitab Anda itu tidak ada jaminan karena masih ada ancaman. Gitulah kawan. Makanya tadi saya katakan kok Yesus ini tidak pernah ngaku sebagai pencipta. Yang ada justru diterangkan dia adalah ciptaan. Kolose 1 nomor 15, Wahyu 3 nomor 14, Filipi 2 nomor 5, 1 Timotius 2 nomor 5, kemudian Yakobus 3 nomor 9. Yesus adalah ciptaan. Tapi kok dituhankan, disembah gitu loh. Begitu saudara, haleluya. Silakan dibantah dengan dalil. Saya kan sudah mengatakan gini loh, Juma, kau dengar baik-baik. Ya. Ketika kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu sangat sempurna, di dalam Al-Quran itu jelas Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya bla 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 bla. Kamu lupa seolah-olah sebelum Al-Quran kamu ada, sudah lebih dulu Tuhan itu di Alkitab mengatakan itu. Jadi itu bukan hal yang wow gitu, bukan. Justru harusnya kamu berpikirnya begini loh. Ternyata sebelum datangnya Al-Quran, pernyataan itu sudah disampaikan oleh Tuhan di Alkitab. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana mungkin kamu selalu berkata bahwa Al-Quranmu jelas, sedangkan Allah SWT saja tidak pernah berfirman langsung di Al-Quran. Bagaimana mungkin kamu berbicara jelas, si pemilik itu sendiri tidak pernah membuat pernyataan langsung. Hanya melalui wahyu, melalui Jibril. Siapa kita yang tahu bahwa itu wahyu benar-benar dari Allah? Coba jelaskan sama saya dulu. Oke, baik. Al-Quran menerangkan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini kebenarannya harus dibuktikan ini. Dan tiadalah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad. Melainkan aku wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Artinya semua rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan la ilaha illallah, fa'budun, sembahlah aku. Yesus mengajarkan itu enggak? Mengajarkan. Nah kalau kemudian Anda mengatakan, bagaimana mungkin kemudian di abad ke-6 baru muncul pengakuan beliau mengklaim bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Ya emang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya nanti pada abad ke-6 khusus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatan nabiyyin. Makanya di dalam Al-Qur'an diterangkan ya dengan valid bahwa ketika cinta kepada Allah, orang-orang terdahulu ketika cinta kepada Allah, maka orang-orang yang cinta kepada Allah itu harus membuktikan kecintaannya dengan cara apa? Dengan cara ikut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau cinta kepada Allah, orang-orang Yahudi diseru, orang-orang Nasara diseru, semua manusia diseru. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau cinta kepada Allah yang mengutus Musa, yang mengutus Daud, Salomo dan juga Yesus, maka kata Rasulullah, ikutilah aku. Karena ajaranku adalah mengajarkan seperti ajaran yang nabi-nabi terdahulu ajarkan. Apa itu? Sembah kepada Allah. Tidak menyembah kepada utusan. Nah, lalu yang tadi saudara katakan, bagaimana mungkin Anda mengatakan itu adalah Tuhan yang sama?
Tuhan Anda tidak pernah nuzul, berfirman langsung, lalu kemudian mengatakan dirinya itu adalah Tuhan. Saya katakan sekali lagi kepada sahabat saya, Allah Maha Suci. Kenapa dia Maha Suci? Karena pada dirinya tidak ada kehinaan, kenistaan, cacat, dan seterusnya. Kalau dia jadi makhluk, dia akan lemah, dia akan cacat. Apa buktinya? Yesus. Yesus melawan rasa ngantuk nggak bisa. Melawan rasa lapar nggak bisa. Artinya dia lemah. Kriteria sebagai Tuhan nggak lolos dia di situ. Lalu kemudian, saudara harus memahami bahwa semua nabi-nabi terdahulu ketika mendapatkan pengabaran tentang penglihatan akan Tuhan, yang datang kepada mereka itu adalah malaikat. Matius 2 nomor 13, Yusuf menerima firman dari malaikat. Zakaria 1 nomor 14, Zakaria menerima firman dari malaikat. Kisah para Rasul 7 nomor 38, Musa menerima firman dari malaikat. Ibrani 2 nomor 2, firman dikatakan melalui perantaraan malaikat. 2 Samuel 24 nomor 16, Tuhan berfirman melalui malaikat. Yohanes 3 nomor 34, siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Lukas 1 nomor 19, Gabriel diutus menyampaikan firman oleh Allah. Yesus mendapatkan kekuatan juga dari malaikat. Lalu kemudian ketika Anda ingin mengatakan bahwa loh Allah tidak pernah, kan sudah dijelaskan, saya sudah pernah menguraikan di dalam surah An-Nahl ayat 102, Al-Baqarah ayat 97, bagaimana kemudian malaikat Jibril yang adalah Ruhul Kudus menyampaikan wahyu dari Allah atas izin Allah dengan kebenaran yang mutlak. Lalu Yesus menerangkan apa? Tuhan, Bapa, itu tidak bisa kamu lihat. Suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Jangan jauh-jauh. Anda tidak bisa melihat kejadian Ukraina sekarang ini dengan Rusia dari jarak Anda berdiri sekarang. Kenapa? Panca indera itu terbatas. Begitulah Allah. Dia ada, tidak mesti nampak seperti makhluk. Karena segala sesuatu yang nampak di atas muka bumi ini, ya, itu bukan Tuhan. Itu adalah makhluk. Itu adalah ciptaan. Jadi kalau ada dikatakan Tuhan lahir, Tuhan mati, itu bukan Tuhan itu. Itu ciptaan Tuhan. Yang kemudian didudukkan sebagai Tuhan oleh kekuatan-kekuatan yang menginginkan manusia itu terjerumus dalam kesesatan. Silakan ditanggapi. Belum ada mampu kau jawab, Juma. Yang saya tanya begini. Ya. Bagaimana mungkin kamu selalu berteriak bahwa Al-Quran itu benar, sementara Allah sendiri tidak pernah berfirman di sana. Terus kamu katakan Allah SWT berfirman memberi wahyu melalui Jibril. Siapa yang tahu itu dari Allah? Itu loh. Makanya saya bilang cenderung kalian itu berteriak-teriak dikala Allah sendiri tidak pernah membuat pernyataan di Al-Quranmu. Siapa yang tahu itu wahyu dari Allah itu? Siapa? Karena Allah sendiri pernah berfirman dan itu sudah kau akui. Nah, dan kemudian terbukti sehingga ada kontradiksinya seperti di surat Hud ayat 7. Menciptakan langit dan bumi disebut dia di sana dia. Di Al-Anbiya 16 menciptakan langit dan bumi dikatakan di sana kami. Bayangkan ini posisi yang mana mau kita ambil? Si dia kah atau si kami? Inilah yang maka saya katakan, bagaimana kamu selalu berteriak itu benar, itu wahyu, itu benar, itu wahyu, sementara Allah sendiri tidak pernah berfirman. Kau jawab itu dulu. Oke, baik. Jadi Allah menyatakan diri di dalam kitab suci. Itu memang kadang mengatakan kami, kadang mengatakan dia, kadang mengatakan aku atau saya. Tergantung dari konteks dalil. Ya. Lalu kemudian ketika sahabat saya mengatakan, apa buktinya Al-Quran itu firman Tuhan, sementara Tuhanmu sendiri nggak pernah kemudian nuzul berkata langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Anda harus paham
bahwa dimensi Rasulullah Muhammad SAW itu adalah dimensi makhluk. Jadi kalau kemudian Anda menginginkan adanya percakapan langsung antara Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW di atas muka bumi ini, itu berarti Anda menginginkan Allah itu laksana makhluk. Nah, kemudian bagaimana orang-orang beriman itu bisa memahami bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, wahyu dari langit, meskipun bukan Allah yang nusul langsung ke bumi, menyatakan dirinya kepada manusia bahwa akulah yang berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lihatlah dengan kedua mata biji matamu. Tengok aja Al-Quran itu. Kalau kemudian seorang Rasulullah Muhammad SAW yang tidak terpelajar, gak bisa bahasa Ibrani, gak paham bahasa Aramaik, bisa menerangkan ada yang disebut Abraham, ada yang disebut Musa, ada yang disebut Daud, dan seterusnya. Dari mana beliau tahu? Itu baru penyebutan nama. Lalu bagaimana dengan isi Al-Quran yang menerangkan tentang ilmuwan, yang menerangkan tentang kajian-kajian yang ada kemudian ditemukan oleh para pakar belakangan? Ya. Gaya bahasa yang digunakan kemudian Al-Quran itu berbeda dengan gaya bahasa Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang Arab pada umumnya. Lalu kemudian eksistensi Tuhan yang ada di dalam Al-Quran, Maha perkasa, Maha pemberi, Maha adil, dan seterusnya. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW ini tahu? Sementara Jazirah Arab pada masa itu adalah penyembah-penyembah berhala. Lalu yang terpenting kemudian yang Anda harus pahami adalah Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang ummi. Dia pemimpin orang-orang yang tidak mampu memahami tentang kitab-kitab suci sebelumnya. Lalu dari mana dia tahu tentang hal-hal gaib yang menerangkan sesuatu melampaui akal sehat manusia, yang kemudian ini sangat menakjubkan, sangat kompleks. Tentang perang, tentang ekonomi, tentang interaksi, tentang ibadah, tentang pernikahan, tentang pola pikir, tentang kosmos, lapisan bumi, lapisan langit, lapisan air, hal-hal yang ada di dalam kandungan air, dan seterusnya. Dari mana beliau tahu kalau itu bukan daripada wahyu dari Allah? Ketika kemudian dalam kitab Bani Israel dikatakan langit bertiang, dengan beraninya dia mengatakan langit tidak bertiang. Dari mana dia tahu? Dan hal itu bisa dibuktikan hari ini. Lalu kemudian isi daripada Al-Quran, kalau itu adalah bukan wahyu dari langit, adalah murni karangan beliau Rasulullah Muhammad SAW, kok bisa Al-Quran itu mengandung ilmu pengetahuan modern yang kemudian sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia saat ini? Itu yang perlu Anda pikirkan. Lalu kemudian yang paling terpenting kemudian adalah Al-Quran itu mengandung teguran untuk beliau sendiri. Dalam surah At-Taubah ayat 114, At-Tahrim ayat 1. Bagaimana kemudian Allah menegur beliau? Kalau itu karangan beliau, maka tidak akan mungkin kemudian data-data ayat-ayat ini disertakan dalam Al-Quran. Nah, satu hal. Al-Quran menerangkan tentang DNA, sidik jari, dan baru ditemukan hari ini. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu tentang hal itu? Dan ini sangat berguna dan bermanfaat bagi umat manusia. Kalau bukan pewahyuan, berarti sekiranya mungkin Anda memang senang nyembah manusia, maka yang lebih pantas Anda sembah adalah beliau. Karena uraian dalam Al-Quran, kalau Anda katakan itu bukan firman Tuhan, berarti perkataan beliau. Dan perkataan beliau lebih akurat daripada perkataan yang kemudian ada di dalam kitab Anda. Saya bisa buktikan itu. Ya, saya bisa buktikan. Contoh misalnya dalam kitab Anda, bagaimana kemudian kontradiksi demi kontradiksi. Markus 1 nomor 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Faktanya, tertulisnya ini bukan di kitab Nabi Yesaya, tapi tertulis di mana? Tertulis di Maleaki. Maleaki 3 nomor 1. Bukan di Yesaya. Ini Yesus yang salah atau pengarang Markus? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukti akurat. Bahas apa nih? Ya. Ini bukti akurat bahwa Al-Quranul Karim itu Bahas adalah apa nih? kalamullah dan kitab Anda itu adalah karangan manusia. Demikian, silakan ditanggapi. Baru masuk bahas apa nih? Tolong Malik ikutin, sedang ada diskusi. Dulu ya, sebentar Malik. Karena ini diskusinya. Zulkifli suruh tanggapin bahas apa? Sebentar. Di sini ada sahabat kita Kristen yaitu Haleluya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa bang, enggak apa-apa bang. Saya potong bang, enggak apa-apa. Anda tanggapi coba. Di dalam Markus 1 nomor 2 diterangkan seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Tetapi ternyata ini tidak tertulis di kitab Yesaya, tapi tertulisnya di Meliaki 3 nomor 1. Ini yang salah Yesus atau pengarang kitabmu? Silakan. Oh, karena kitab para nabi-nabi itu mewakili segala satu sama lain. Asumsi naga liar. Lo enggak. Makanya ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Kitabmu mengatakan Alkitab dimulai dari kitab tertulis Kejadian, di dalam Taurat, kitab Nabi kemudian Yesaya. Kitab sejarah. Kitab sejarah ini meliputi segalanya. Meliputi Jangan sejarah. asumsi, jangan dari, asumsi gereja Yosua kamu sampai ya. Esther. Gak ada Kemudian ilmu, kitab sastra, nongol-nongol, yaitu sok kitab tahu, Ayub, sok Mazmur, berilmu, Amsal, ilmu Kitab nggak Agung, ada. Tapi kalau hujat juara. kemudian Hai, Markus 1 nomor 2 seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya. Mana ada tertulis di kitab Yesaya? Adanya tertulis di Maleaki. Jangan-jangan ini juga kamu nggak tahu. Mau saya tunjukkan data-data yang sama serupa dengan itu. Galatia 3 nomor 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi di dalam Habakuk diterangkan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh kepercayaan iman. Kenapa di Meo tadi? Tertulisnya bukannya di hukum Taurat. Tertulisnya katanya di buku Taurat, tapi faktanya tertulis di Habakuk 2 nomor 4. Ayo. Juma, saya tanggapin kamu dulu, Juma. Si Ferguson tuh tadi tuh nongol masuk tuh. Coba saya dulu apa yang mau ditanggapin? Ternyata dia nggak ada ilmu. Belajar lagi Ferguson ya. Kamu belajar lagi ya. Dengarin dulu Juma. Haleluya, sebentar. Tadi itu karena muncul Malik Ferguson diminta untuk menanggapi pernyataan Bang Zuma. Nah, malu kan kau? Malu kan? Biar tertib aja. Dilanjut haleluya. Oke, jadi gini Juma. Ya, silakan. Tadi saya udah dengar ya pembahasan kamu itu panjang lebarnya. Saya harus supaya belajar. Terus. Padahal yang saya minta itu simple loh. Secara manusia yang berlogika akalnya waras. Saya sudah bilang. Bagaimana semua itu yang kau ucapkan itu suatu firman. Sementara Allah sendiri tidak pernah berfirman kepada Nabi Muhammad. Dan kamu akan mengatakan bahwa itu semua adalah wahyu Allah. Siapa yang memastikan ini wahyu Allah? Oke, tunggu sebentar. Yang kedua, Musa saja karena dia pernah bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berbicara kepada dia, maka kita percaya bahwa dia adalah nabi. Nah, sekarang pertanyaannya, sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah Allah SWT berfirman kepada dia. Tidak pernah. Makanya saya tanya, atas dasar apa kamu memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, sementara Allah sendiri tidak pernah berfirman di sana? Itu yang kau jelaskan sama saya. Silakan. Oke. Baik. Jadi begini, haleluya. Al-Quran menerangkan, la tudrikuhul absar. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Itu sudah sangat jelas itu. Nah, kemudian di dalam pengajaran para nabi, Keluaran 33 nomor 20, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kalaupun kemudian pada masa Rasulullah, ada Tuhan menurut kehendakmu datang bertemu dengan Rasulullah yang melihatnya mati, gak sempat bersaksi. Berdasarkan Keluaran 33 nomor 20. Tapi gak apa-apa.
Saya cuma ingin tahu isi otak kamu itu, sahabatku. Ketika Anda bertanya, tak, Allah itu tidak pernah datang berfirman. Yang Anda maksud itu, Allah itu datang kepada Rasulullah itu maksudnya kayak mana? Dilahirkan manusia gitu atau kayak mana? Suara dari langit gitu teriak. Atau kayak mana? Coba, saya ingin tahu apa yang ada dalam benak Anda sehingga Anda menginginkan Al-Quran itu kudu wajib Allah itu yang adalah Khalik berubah jadi makhluk supaya bisa dilihat. Karena yang Khalik itu nggak bisa dilihat oleh mata. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Coba terangkan kepada saya. Anda maunya Allah itu seperti apa supaya terlihat ketika dia datang mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Nah, Silakan, haleluya. Moodnya dibuka. Silakan, kemut itu. Haleluya, kemut nggak? Maaf, dia maaf, di Pak mute Haleluya. tadi. Sorry. Dilanjut. Maaf. Lanjut. Sekarang Kilo Juma, saya kan sudah kasih tadi contoh seperti Tuhan bertemu kepada Musa, ya toh, artinya ada kelangsungan itu, ya, tanpa kita menduga-duga. Sementara kalau tidak kita tahu, ya, bahwa Allah SWT tidak pernah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad, atas dasar apa kita berani meyakini itu bahwa itu adalah firman Allah? Makanya saya bilang begini loh. Saya kasih analogi sama kamu. Contoh, ya. Saya di sini berteriak-teriak bahwa ini adalah milikmu. Oke? Sementara kau sendiri tidak ada di sini. Namamu aja tidak ada bersuara di sini. Terus saya berkata, oh itu punya Ustadz Juma loh. Bayangin, itu namanya saya mengarang toh. Jadi supaya ada kebenaran dan kepastian yang bisa saya yakini, coba kau jelaskan, ada tidak Allah SWT berfirman dia mengakui tidak ada. Jika sudah tidak ada, atas dasar apa kami ini begitu yakin gitu loh. Ya kan sudah diterangkan. Di dalam surah Al-Baqarah itu sudah nyata. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan firman. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Zakaria 1 nomor 14, Matius 2 nomor 13, Kisah Para Rasul 7 nomor 38, Ibrani 2 nomor 2, 2 Samuel 24 nomor 16, Yohanes 3 nomor 34, Lukas 1 nomor 19. Semua firman itu disampaikan melalui perantaraan malaikat. Oh tidak, makanya saya bilang. Kok tidak pula? Itu data, itu dalil yang saya kasih ke kamu. Saya juga bisa tunjukkan dalil kok bahwa Allah SWT-mu bisa dilihat, ya. Itu bisa saya tunjukkan. Ya, silakan aja. Makanya saya bilang cuma supaya tidak melebar, supaya kau lebih silakan Anda tunjukkan dulu dalilnya. Allah bisa dilihat di muka bumi ini, di mana dalilnya? Ya sebentar dulu, supaya kamu lebih gampang memahaminya. Makanya kamu jangan melebar-lebar ke sana. Kalau di Alkitab jelas kok bahwa Tuhan itu pernah ya menyampaikan firman-Nya langsung. Nah sekarang yang menjadi bahan diskusi kita, Allah SWT ini loh, dia sendiri tidak pernah berfirman di Al-Quran. Terus kamu bilang, oh itu adalah Allah SWT berfirman. Sekarang begini. Bla 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 bla. Sekarang begini. Sementara, menurut saudara, ini sudah mengakui bahwa dia tidak ada berfirman langsung. Gitu. Menurut saudara, Allah berfirman di dalam Al-Quran itu harus kayak mana modelnya? Lahir? Gitu. Atau kayak mana itu modelnya? Allah berfirman supaya Anda percaya bahwa Al-Quran itu karangan Allah, firman Allah, bukan karangan manusia, tapi itu adalah wahyu dari Allah. Itu kayak mana? Harusnya kayak mana berlaku sampai Anda bisa percaya bahwa firman itu, Al-Quran itu adalah firman Allah. Silakan. Anda mau gitu, Tuhan Anda lahir, kemudian dia berkata kepada Lukas, tapi setelah dicari, mana perkataannya kepada Lukas, kapan ketemunya, ternyata nggak pernah. Anda maunya kayak begitu.
Lalu kemudian ketika Anda bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, itu sedang menceritakan tentang Tuhanku dan Nabiku Musa alaihissalam. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabal. Musa minta agar Allah itu menampakkan diri. Tapi apa kata Allah? Engkau tidak akan sanggup melihatku. Makanya saya katakan kepada Anda bahwa Allah itu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara. Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata kita ini. Jangankan oleh mata kita, jangankan Allah. Benda yang paling terdekat dengan matamu saja kamu nggak bisa lihat. Pelupuk mata adalah benda yang terdekat dengan biji mata. Coba kamu lihat pelupuk matamu bagian dalam, bisa tanpa cermin? Nggak bisa. Apalagi yang menciptakannya. Itu yang perlu kamu paham. Dan kalau Anda memaksakan Tuhan itu kudu datang, lalu kemudian terlihat, maka Anda mendustakan pernyataan Yesus. Ya, Tuhan tidak bisa dilihat. Yohanes 5 nomor 37. Anda mendustakan Musa. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan. Lalu apa yang Anda inginkan? Coba. Kalau Anda memaksa. Silakan haleluya tadi. Ya. Juma. Katanya punya data bisa menunjukkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu pernah itu berfirman secara langsung. Silakan haleluya kalau punya data ditunjukkan. Ada lagi? Haleluya. Tadi Ferguson itu kena serangan jantung kayaknya dia ya. Bentar dulu gini loh. Kalau kalian itu takut sekali Juma ini saya bikin KO, kalian gak usah mute saya. Kalau memang kalian takut, selesaikan aja gitu loh. Saya minta maaf, Pak Jumahi, minta maaf karena saya terganggu dengan kehadiran si Ferguson. Akhirnya saya mute gitu. Makanya saya bilang kalau memang udah nggak lanjut. Kan, saya minta maaf karena tadi kan untuk mencap kondusif gitu kan. Cuman sayangnya benar. Cuma kan ketika didengar, ayo silakan haleluya katanya. Gimana saya minta maaf. Saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Enggak usah di mute. Iya siap. Silakan dilanjut Kang, Tapi kalau nyerocos ada data, enggak ada dalil di mute. Iya, seperti itu. Kondusif ya. Betul. Kalau nyerocos kau nggak pakai dalil, nggak di mute gitu. Mute juga saya. Makanya saya bilang. Dilanjut Kang Herulia, silakan maaf. Jadi kamu tadi kan cuma bertanya yang bagaimana? Simple kok. Kenapa tidak dilakukan oleh Syuiti seperti yang dilakukan kepada Jibril? Kenapa itu tidak dilakukan sama Muhammad? Gitu loh. Itu yang saya mau, bukan saya mau ibaratnya dia dilahirkan segala macam, bukan. Saya rasa yang saya tanyakan itu kau pun udah ngerti lah. Makanya saya bilang, ketika kamu dan saya, bahkan kamu sudah meyakinkan saya bahwa Allah SWT tidak pernah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad, terus atas dasar apa kau selalu berkuar-kuar mengatakan itu wahyu Allah, itu firman Allah? Nggak bisa sampai detik ini kau buktikan sama saya. Yang ada kau itu hanya mutar-mutar. Gitu loh. Atau gini aja, biar langsung to the point. Ada nggak Allah SWT itu langsung berfirman kepada Nabi Muhammad? Itu aja kamu jawab. Iya. Jadi maksudnya, haleluya, maksudnya langsung berfirman itu kayak mana? Ini yang dari tadi kamu nggak jawab. Loh. Maksudnya langsung berfirman itu kayak mana? Cuma saya sudah jelaskan. Bagaimana Allah SWT berfirman kepada Jibril. Kenapa itu tidak dilakukan kepada Muhammad? Masa kamu masih tanya-tanya udah saya jelaskan? Ya, baik. Saya sudah menunjukkan data kepada Anda ya, bahwa ketika Allah ingin menyampaikan firman kepada manusia, Allah menggunakan makhluk berupa malaikat.
Itu datanya dalam kitab Anda saya sudah sebutkan tadi. Nah, lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa kenapa tidak seperti Jibril? Lah, Jibril menerima wahyu itu di mana? Rasulullah Muhammad SAW itu hidupnya di mana? Lalu kemudian dimensi daripada manusia Rasulullah Muhammad SAW dengan malaikat itu berbeda. Satu dari tanah, yang satu dari cahaya. Jadi nggak bisa kamu sama-samakan itu. Makanya Al-Quran menerangkan, katakanlah wahai Muhammad, ya, bahwa yang menyampaikan firman kepadamu itu adalah malaikat Jibril. Itu perintah, itu data. Bagaimana kemudian umat Islam itu percaya? Itu ada perintahnya. Qul, katakanlah. Nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Ya, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kenapa Al-Quran itu menjadi kabar gembira? Karena Al-Quran itu adalah pedoman dari Tuhan yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Kalau Torah, Zabur, Injil, itu khusus kepada Bani Israel saja. Hanya segolongan manusia, bukan kepada seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran itu diterangkan. Wahudal, wabusyara, lil muslimin. Bagi orang-orang berserah diri, Al-Quran itu adalah petunjuk, Al-Quran itu adalah kabar gembira. Jadi saya nggak bisa kemudian berasumsi, oh ada, Al-Quran itu diwahyukan langsung oleh Allah. Ada, ketika Allah datang, dilahirkan oleh Aminah, kemudian dia berkata-kata, oh nggak bisa kayak begitu. Bahkan kalau Anda lihat di dalam bilangan, ya, bilangan 12 nomor 3, di situ diterangkan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan berkata, berfirman kepada mereka melalui penglihatan dan berkata-kata dari mereka melalui mimpi. Lalu bagaimana mungkin kemudian Anda bisa melihat mimpi seorang nabi? Bagaimana mungkin kemudian Anda bisa melihat, ya, penglihatan seorang nabi itu sesuai dengan apa yang ada dalam penglihatanmu? Nggak bisa. Hanya nabi yang tahu. Gitu loh. Padahal itu perintahnya tegas. Nggak ada juga. Percuma kau udah saya bilang panjang lebar. Kau aja sudah mengakui bahwa Allah SWT tidak pernah berfirman. Itu sudah clear. Kalau sudah tidak ada, kok sok pandai-pandaian kau mengatakan itu firman Allah. Gitu loh. Oke. Anda yang tidak mampu kemudian mengurai apa yang kemudian saya jabarkan kepada Anda. Allah menyampaikan firman kepada Jibril. Saya tahu itu Allah. Jawablah, dari mana kau tahu itu kalau Allah? Bukan dari Allah, kalau bukan dari Allah, berarti itu adalah karangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, kalau itu memang kau akuin. Lah, kalau itu saya tidak akui, tetapi mustahil. Mustahil Al-Quran itu karangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil. Mustahil. Kalau mustahil, udah saya bilang, berarti kau kan sok pintar-pintarmu kau buat. Sementara sekarang kalau mengakui bahwa Allah SWT tidak pernah berfirman langsung. Anda ini lucu gitu loh, ya. Anda ini lucu. Sekarang begini, jangan Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Allah. Sekarang Anda akui enggak Lukas itu karangannya adalah firman Tuhan? Jangan dulu kamu Anda akui enggak? Untuk mencari pembenaran. Tunggu supaya Anda itu bisa diterapi dengan baik. Anda pasti mengakui karangan Lukas itu adalah firman Tuhan. Siapa Tuhan Anda? Yesus. Yesus berupa apa? Manusia. Berupa manusia Yesus pernah enggak berkata langsung kepada Lukas? Ayo. Sekarang kau udah gak sanggup lagi menunjukkan. Apa sekarang? Apanya yang sekarang? Jawab aja dulu itu. Jawab aja dulu itu. Jawab aja dulu itu. Jangan di dalam minuman Anda. Ini loh Juma. Dengar, jangan di dalam minuman Anda itu ada lalat. Lalatnya Anda buang, tapi Anda telan ontah. Gini, santai dulu. Share screen ini. Juma, sebentar Bang. Tolong jangan share screen hal-hal yang di luar diskusi kita. Iya, itu Aryan. Tolong. Tinggal rumah aja. Tuhan Anda sudah jadi manusia loh. Sebagai manusia.
Kapan Juma, dia berfirman langsung kepada Juma, Lukas? santai dulu. Juma. Ayo. Sekarang kan begini. Kalau Ya. itu kita bicara tentang bahwa Allah SWT berfirman, ada tidak di Al-Quran. Artinya, kau tunjukkanlah bukti kebenaran itu dari Al-Quranmu. Jangan kau lari dari Sederhana, sederhana maksud saya. sekali kalau Anda menginginkan bukti. Loh. Dari analisa sejarawan, terbukti bahwa Rasul Muhammad SAW itu buta huruf, tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, dan seterusnya. Dan memang pada masa itu, khususnya di Jazirah Arab, tidak ada sekolah bagi masyarakat Arab. Belum mengenal apa itu ilmu politik, ekonomi, matematika, sosiologi, ya, kenegaraan, ilmu etika, dan seterusnya. Nggak ada. Lalu mungkinkah orang yang buta huruf, yang tidak mengenal ilmu, bisa berbicara masalah hukum, tata negara, sistem ekonomi, etika, dan seterusnya? Di mana itu akurat pemberitaannya melalui Al-Quran dan dibenarkan oleh para ilmuwan. Artinya begini, artinya kesimpulan yang mau kau tunjukkan sama saya, tidak mungkin Nabi Muhammad ya kan mengarang atau katakanlah menyontek karena dia buta huruf, ya kan? Ya, betul. Oke. Nah, sekarang gini loh. Jangan buta huruf Nabi Muhammad kau ingat-ingat, sementara juru tulisnya yaitu para sahabat-sahabat kau pura-pura lupa. Saya kasih contoh sama kamu. Tunggu dulu, saya kasih contoh sama kamu. Saya ini kan buta huruf, oke? Tetapi juru tulis saya bisa tulis, bisa baca. Bisa aja dia saya. Ya kan? Kalau itu alasan jadi faktor utamamu. Gitu. Nah, itu dia. Sekarang begini, saya katakan samamu. Saya katakan samamu. Kamu mempunyai teman buta huruf. Lalu kemudian temanmu yang buta huruf itu ya mengajarkan sebuah kalimat kepadamu. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Makanya kau dengar kira-kira dengar dulu. Teman saya itu buta huruf. Bacot lu, bacot. Baik, gitu. Dengar dulu. Kamu punya teman buta huruf. Kamu punya teman buta huruf. Mau nggak kamu diperintah untuk menulis sesuatu yang keluar dari mulutnya? Mau nggak? Dengar apa yang saya bilang? Saya bilang, katakan saya buta huruf. Makanya kau dengar baik-baik. Katakanlah saya ini buta huruf. Tetapi juru tulis saya kan tidak buta huruf. Nah, sekarang Anda punya Anda mengaku punya juru tulis sementara Anda buta huruf. Ada nggak yang mau? Melebar tuh si Halu, melebar. Haleluya, sekarang aja Anda sebagai orang berpendidikan, tunggu dulu. Anda sebagai orang berpendidikan hidup di zaman modern. Kira-kira ada enggak yang bersedia menulis apa yang terlontar dari lisan kau sekarang ini? Ada enggak? Pakai kaki dia nulis. Kamu mau samakan zaman sekarang dengan zamannya para nabi itu? Berarti kalau sekarang aja nggak bisa, apalagi zaman dahulu, zaman jahiliyah. Gini loh, Juma. Kalau yang kau lucu Anda ini. Pasti bisa. Kok pasti bisa? Gimana pula Anda mengatakan pasti bisa? Rasulullah Muhammad SAW orang yang buta huruf, kemudian dia menerangkan kepada sahabatnya, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Loh, kok bisa Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 masa? Enak aja, ngapain gue capek-capek ngehafal? Ngapain gue capek-capek nulis? Lu siapa? 6 masa atau 8 masa, itu lain hal nanti. Nah, itu dia. Ternyata yang buta huruf itu Anda, bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Gini loh Juma, jangan karena kedok kamu itu saya bongkar, logika kamu itu saya luruskan, kamu ngomel-ngomel. Kan kamu mengatakan, saya ikutin tadi nalar kamu, oke? Silakan. Tidak mungkin Nabi Muhammad, ya kan? Iya. Mengontek atau mengarang-arang dengan alasan karena Nabi Muhammad buta huruf, oke? Ya. Makanya saya sekarang sama kamu. Sekarang ada enggak kau temukan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran berupa karangan? Kamu nggak kasih ada enggak? Kesempatan ngomong, makanya kamu relax dulu, santai enggak. aja dulu. Kamu itu enggak ada ilmu, ngapain dikasih waktu bicara panjang-panjang? Kamu sudah mulai buat framing begini, kamu kalau nggak apa-apa. Sekarang kalau saya tanya samamu, Anda alergi kan? Dari tadi Anda membahas Quran. Sekarang coba kita bahas kitabmu. Berani nggak kamu? Bukan Juma. Makanya saya bilang kalau kau sudah kalah, kita main kelereng aja. Ya oke, saya kalah. Nggak apa-apa, saya kalah. Sekarang gilirannya saya tanya, kamu tentang kitabmu. Berani nggak? Loh, kenapa tidak? Oke, baik. Disaksikan oleh ratusan manusia, ratusan ribu manusia. Dengarkan pertanyaan saya. Kami umat Islam memahami Al-Quran itu 100% adalah kalamullah.
dengan prosesi pewahyuan yang kami imani. Selesai. Kau Oke, bilang sekarang tadi dan kamu kalau tidak bicara imani itu. Alkitab. Sekarang saya tanya samamu. Tunggu, sabar. Sekarang saya tanya samamu, jangan ketawa dulu. Ya ketawa. Tuhanmu tidak layak seperti Tuhan saya. Tuhan saya tidak pernah menjadi manusia. Sekarang Tuhanmu pernah menjadi manusia, datang ke Yerusalem. Dia diakui sebagai sang firman. Sekarang, pernah enggak Tuhanmu itu berfirman langsung kepada Lukas, pengarang kitab Lukasmu itu? Pernah enggak? Padahal dia sudah menjadi manusia loh. Jawab. Kalau kamu ingin bertanya tentang adakah ayat yang menyatakan bahwa Tuhan berfirman di Alkitab, dengar baik-baik Juma. Aduh, otak kamu itu error. Kau kebanyakan makan macam ini ban mobil. Dengar dulu. Yang saya tanya, adakah Yesus berkata langsung kepada Lukas? Juma, jangan kau pertontonkan karena kau kalah. Kau kejang-kejang, malu sih kita. Nggak apa-apa, kau mengatakan saya kalah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya terima itu. Saya tidak perlu kemenangan darimu. Saya tanya samamu, dengarkan pertanyaan saya. Halo, Halilintar, dengarkan. Tadi kamu bertanya, saya dengarkan pertanyaanmu. Sekarang sama saya, dengarkan. saya menjawab. Dengarkan pertanyaan saya. Adakah Yesus berkata langsung kepada Lukas? Jawab. Oke. Dengarin ya. Udah bisa saya ngomong? Udah bisa? Ayo langsung jawab. Jangankan hanya sebatas ayat mau saya tunjukkan sama kau Juma. Ya, bahkan firman itu sendiri pun nyata dibuktikan oleh Tuhan kami, yaitu Yesus. Jadi, saya tanya apa, kau jawab apa, Tuyul? Saya tanya, Tuyul itu apa? Tukang tahayul. Saya tanya, adakah Yesus Tuhanmu yang berupa manusia, yang unyu-unyu diseret, dibunuh, ditampar oleh manusia, berkata langsung kepada pengarang kitab Lukas? Bukan kau nyaman kelereng. Ketika orang ingin menjawab, kau ngomong gak malu apa kau? Saya tidak butuh jawaban asumsi. Saya butuh data. Layaknya saya memberikan kamu data. Tadi kau berasumsi mengatakan bla 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 bla. Ternyata Allah tidak berfirman. Tuhanmu sudah jadi manusia. Ternyata nggak pernah berkata langsung kepada Lukas. Percuma dia jadi manusia. Lantas kenapa kau imani karangan manusia itu sebagai firman Tuhan? Makanya kau jangan kau kejang-kejang, malu lah. Kamu yang kejang. Kamu yang malu. Tuhanmu tidak pernah berkata langsung kepada Lukas, padahal mereka sama-sama manusia. Kan malu kau. Kalau kau punya otak, harusnya kamu malu itu. Udah mulai framing dia, udah mulai kejang-kejang dia. Ya, sebentar. Bang Zuma, Anda tanya, dijawab sesuai dengan keimanan seorang Muslim. Sekarang pertanyaan kembali kepada Haleluya, tolong jelaskan, apakah Yesus pernah berfirman langsung kepada Lukas? Itu korelasi pertanyaan yang sama sebenarnya. Jadi padahal dia sudah jadi manusia, Bang. Kan gitu. Jadi manusia aja dijelaskan. Sekarang gini ya. Ketika tadi diberi pertanyaan, ketika dia menjawab, saya diam loh. Apapun jawaban dia. Sekarang kembali kepada diri saya. Ketika dia bertanya kepada saya, dan saat mau saya tanya, kenapa dia kejang-kejang? Gitu loh. Saya butuh lawan dialog yang punya ilmu. Juma, bukan yang mulutnya kayak pantat ayam. Ngerti? Ya, saya tanya kamu, Yesus sudah jadi manusia yang Tuhan kamu itu. Emosi keliling-keliling di tanah Galilea, di Yudea. Kenapa dia nggak pernah berfirman langsung kepada Lukas? Terus kamu mengimani karangan Lukas itu sebagai firman Tuhan? Khawatirkan, belum rusak enggak kau itu? Cacat enggak kau itu? Cakap kotor dia kan, nanti dibalas kejang-kejang kau. Enggak, saya tanya samamu, cacat enggak kamu itu? Kamu bertanya, kenapa Allah yang gaib itu tidak berfirman langsung kepada Rasul Muhammad SAW? Saya sudah menguraikannya. Sekarang giliran saya bertanya samamu, kenapa Tuhan kamu yang manusia itu tidak pernah berkata langsung kepada Lukas juga adalah manusia? Maaf mulut kau. Dengar dulu. Tadi kau bilang jangan menghujat. Pantai ayam. Paham kau? Kau ya. Tuhanmu sudah jadi manusia. Kenapa nggak pernah berkata langsung kepada manusia Lukas? Saya lalu dari mana Lukas ngambil itu karangannya? Ketika kau bertanya kepada saya menjawab, kau harusnya diam. Tadi kau bilang jangan menghujat. Kamu nggak menjawab, kamu nggak menjawab. Kamu mencoba untuk melakukan pembodohan. Ngerti kau?
Gemetaran kau, makanya kau di rumpun, kau gemetaran ngadepin. Apanya yang gemetaran? Oh, ilmu nggak ada. Jangan debat sama Lucu saya. kamu itu. Baik, Aduh. saya menengahi Kang Haleluya, Pak Ahina, saya minta izin ya. Kang Silakan. Haleluya silakan dijawab lagi seperti pertanyaan tadi. Karena Anda mempertanyakan sudah ada jawaban menurut versi Islam. Nah sekarang kami ingin belajar kepada Anda. Silakan Anda jelaskan. Pertanyaan Pak Juma saya ulang. Sebentar dulu, saya ulangi pertanyaannya biar gampang. Ketika Yesus sudah menjelma jadi manusia, dia manusia loh. Bisa bicara dan bisa didengarkan. Kelihatan mulutnya, kedengaran kalimatnya. Kepada siapa Kang? Lukas. Kepada Lukas. Nah sekarang saya minta, apakah Lukas punya data itu gitu? Dimana itu adalah sebagai firman dari Yesus sendiri. Silakan Kang, dijawab aja itu. Silakan. Saya kasih waktu Anda untuk berapa nih sekarang? Ya. 2208 ya. Silakan. 60 hari Bang, dikasih waktu 60 hari jangan. Nah, 60 hari Kalau saya menjawab, tolong semua diam ya. Jangan ya, biasakan silakan. Anda bertanya. Ya, silakan. Saya ngatur sekarang. Silakan. Langsung ke soal. Juma, ketika kamu bertanya, adakah Tuhan berfirman langsung kepada Lukas? Jelas ada. Bahkan Saya tanya Yesus, Yesus bukan Tuhan. Susah kau sebut Yesus. Ada tidak Yesus berkata langsung kepada Lukas? Jangan bilang Tuhan. Kalau Tuhan itu masih umum, kamu masih mau lari ke Roh Kudus. Yang saya tanya Yesus yang sudah nuzul menjadi manusia, adakah berkata langsung kepada Lukas? Berarti ini mulutnya disumpal. Dia ini bikin malu kalian kan? Coba. Silakan dijawab Kang Haleluya. Diluruskan itu pelurusan biar Anda tidak salah dalam menjawab. Silakan. Enggak, sekarang gini loh bro. Ya Anda itu saya hormatin ketika Anda itu masih dalam ranah yang adil. Dari tadi kan saya mau kalian kasih menjawab. Tetapi lihat itu Juma mulutnya nggak bisa diam. Ya, silakan dijawab. Ini jangan mencari alasan. Bang Ahi Buddha Angon, jangan izinkan beliau mengatakan Tuhan. Saya tanya Yesus yang manusia. Nah itu, silakan. Silakan mau ditipu sama dia. Maka itu diluruskan. Tolong kalau saya sudah hafal tapi lihat orang-orang kayak begini. Silakan Kang Haleluya. Udah gini aja. Aku kasih kau cuma mengulangi pertanyaanmu yuk. Biar saya jawab. Oke. Silakan. Saya katakan samamu, saya tidak bisa mengurai hal gaib Sang Khalik berkata langsung di atas muka bumi ini kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang adalah manusia. Tuhanmu menjelma menjadi manusia. Lalu adakah dia, sang manusia Yesus ini, berkata langsung kepada Lukas? Jawab, silakan. Oke. Jadi saya jawab juga ya. Adakah Lukas langsung bawa Yesus berkata kepada Lukas? Ya adalah Juma. Kenapa saya katakan ada? Bahkan dia selalu ada waktu bersama-sama dengan Yesus. Siapakah itu Yesus? Itulah firman. Makanya saya bilang, ketika kau bertanya soal ayat, itu hal kecil. Itu firman, itu mana dalilnya mana? Yesus berkata kepada Lukas, atau Yesus berjalan dengan Lukas, atau mana dalilnya? Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Tunjukkan kepada saya. Minta data Kang, nggak keberlebihan. Saya lihat nggak berlebihan saudara saya ini. Jangan Anda coba ngikul. Silakan. Coba. Makanya pertanyaanmu kau benahi yang betul. Kau bilang kan tadi bertanya, saya jawab. Ketika saya jawab, mana dalil? Goblok kami itu Juma. Makanya jangan kejang-kejang lah. Biar datanya. Itu kejadian abad pertama harus dibuktikan dengan dalil. Hai. Aku kalau nengok kau Juma, nggak bisa santai kau. Memang kecerdasan biasa lah mengguncang. Iya. Jadi gimana? Ada jawabannya nggak? Ada dalilnya nggak Kang? Kalau nggak ada yang bilang ada, nggak apa-apa. Kalau bilang ada, nggak apa-apa. Kami maklumin. Ada nggak? Ada, lebih dari dalil, lebih dari ayat. Gimana? Apa itu? Surat apa? Ayat berapa yang bisa kami? Mungkin teman kami Kang Eri bisa. Dari dalil. Kang Eri nanti bisa ini memberikan di share screen. Silakan Kang. Ayat berapa? Bunyinya seperti apa? Silakan. Saya kan sudah jawab tadi, lebih dari ayat, lebih dari dalil. Saya sudah ya asumsi namanya. Loh, kok asumsi? Jadi lebih dari ayat, lebih dari dalil, yang saya minta dalil, bukan lebih dari dalil. Ada aja kau ini. Berarti nggak ada kan? Mending jualan sayur lontong aja lah. Nggak ada ya? Oke. Lereng aja kalah. Debat pun
Maka Udah berarti nggak ada ya? Ini kebetulan ada Kang Billy, Kang. Kita hormati juga Kang Billy sebagai teman Anda juga dari Kristen, mungkin mau membantu. Bantulah itu Kang Billy. Kang Bantu Billy teman-teman. mungkin ada bisa membantu Kang Haleluya untuk menjawab pertanyaan dari saudara saya Pak Juma. Silakan Ai. Saudara Kang Billy. Udah sesuai apa yang dikatakan Haleluya, pasti Billy bilang gitu. Oh iya, makanya silakan Kang Billy. Iya. Diperkuat lah kalimat Haleluya, diperkuat, silakan. Kang Billy silakan dibuka mute-nya Kang. Enggak di-mute kok, silakan. Halo? Waduh, kayaknya temanmu nggak bisa ngebantu nih Kang. Gimana ya? Oh, di-mute, silakan. Mute udah dibuka, maaf. Tadi ada yang menutup. Silakan Kang, maaf. Kang Billy silakan. Udah dibuka Kang. Kang Billy silakan. Kang Billy Lin. Atau mungkin ada kekristenan yang lain yang bisa ngebantu Kang Haleluya, silakan. Apa yang mereka bantu? Karena mereka udah tahu yang saya sampaikan itu udah sangat dahsyat itu. Iya. Dahsyat atau enggak ada dalil? Oh ini haleluya. Sebenarnya kita pernyataan haleluya. Malah sudah narasikan dalil dengan penuh kehikmatan. Tapi cuman kamu cuar dalilnya nggak ada. Ini diskusi gimana sih? Di atas Nggak ada otak, memang nggak ada otak, Bang, nggak ada otak. Bahwa kami itu cuma membawa teman-teman, kebencian, komentarnya tapi nggak membawa narasi sesuai dengan apa yang kau yakini sendiri. Itu yang saya katakan padamu. Ternyata nyata setelah berhadapan dengan Abang Kujuma, kamu gelagapan sendiri. Tapi narasi seolah-olah itu kamu sudah paling. Dengar baik-baik. Kalau kamu Udah lu nggak ada ilmunya, nantang Zuma lagi. Belajar dulu 2 tahun lagi lo. Perbanyak ilmu sama pendek kamu. Kuasai dulu, baru bacot. Jangankan 2 tahun lagi, sampai hari kiamat pun tidak akan ada ayat seperti itu. Betul Bang, betul. Apa yang mau dikuasai lah Apa yang mau dikuasai, betul Bang. kecuali direvisi. Itu mungkin. Nah, kecuali revisi. Udah berapa kali revisi kali. Assalamualaikum. Kalau kurang sarah. Waalaikumsalam. Dari Pak Daud. Iya, dari Pak Daud. Mending Bang Zuma debatnya sama yang punya ilmu dah. Ini iya, apa sekedar saran aja. Si apa ini? Si Stololuya ini. Itu loh, ada Billy itu. Ngomong udah lebih daripada ayat dan dalil. Waduh, ketawanya jangan gitu. Yang lebih dari ayat dan dalil itu apaan? Buktiin. Ya tuyul. tertendang sendiri atau kalian tendang? Nggak ada yang menendang, lu aja yang sendiri lari. Lanjut. Haleluya. Alaskan lu banyak aja lu. Yang lain coba kita kembali lagi ke Haleluya, udah bicara lagi. Silakan. Yang lain mohon mute sendiri, mohon maaf, kita kembali disiplin lagi. Silakan Haleluya, silakan dilanjut. Oke, sekarang gini ya. Janganlah kamu bro mengadakan pembelaan kepada saudaramu. Karena saya itu paham. Karena ada rumus tutuplah aib saudaramu. Jadi percuma kau membela Juma di hadapan saya karena saya paham itu. Oke? Nah, sekarang yang kedua. Kami membela saudara. Tadi meminta kepada Kang Haleluya untuk disampaikan kepada kami dasaran pijakan ayat atau dalil yang diminta oleh saudara saya. Tapi Anda tidak mampu menggunakan. Bukan saya membela loh, tak mampu. Silakan disampaikan. Karena kami saya akan begini, belajar kepada Anda. Silakan. Apapun yang saya ucapkan, coba kamu baca, kamu buka Lukas 12 ayat 22 sampai 40. Dibantu Kang Erwin. Nah, ada tuh keluar Lukas 2 berapa? Lukas 12 ayat 22 sampai 40. Kang Non dibantu Kang Non. Ayo. Yang bisa share screen sebentar sambil dibukakan. Lukas 22. Lukas 12 apa berapa? Haleluya. Lukas 12 ayat 22 sampai 40. 22 sampai 40. Dibacakan silakan.
Silakan baca. Oke, makanya saya katakan tadi, Yesus itu adalah firman. Makanya di sini sudah jelas Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi jangan lagi kau tanyakan cuma di mana Yesus berkata kepada Lukas. Makanya kau pahami Yesus itu adalah firman. Dibacakan dulu. Sebelum bernarasi, jadi kami bisa paham. Anda mungkin telah baca, kami belum baca. Silakan dibacakan dulu. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Oke, siapa ini murid-murid Yesus? Jelas yang ditanyakan si Juma tadi. Itulah. Halo? Kok nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya Kang ya? Maaf. Kang Erwin, monitor? Monitor. Kok ini nggak hilang suara saya dulu ya? Ada kok Om Budangon. Suaranya nggak ada, ini nggak kedengeran. Kayak dulu ya, monitor. Ini sudah kita bantu kan, biar diskusinya berjalan hangat kan, nggak ini. Betul. Oh, kepental lagi dia, berarti ininya nggak bagus dia, sinyalnya nggak bagus kalau kepental lagi. Tadi nyuruh kita ngeluarin ya. Sayang sekali. Baik teman-teman, minta maaf, mungkin sinyal dari yang dimiliki oleh Kang Haleluya bermasalah, sehingga ketika dia sedang membacakan dia mentah sendiri. Sekali lagi tidak kami menendangnya ya, karena dari indikasi tadi juga sedang bicara langsung hilang suaranya. Indikasi itu adalah biasanya sinyal nggak bagus, kemudian dia terpental. Semoga dia segera balik lagi. Atau karena trik. Itu mah jangan dibacakan atau Ya kalah-kalahan aja tuh Aki. Assalamualaikum. Tadi kenapa saya di-mute lagi ya? Mungkin ini sudah dapat jawabannya tadi. Benar, saya ngomong baik-baik, masih aja di-mute sama kalian. Sudah dapat jawabannya yang tadi. Udah dijawab loh, padahal malah di-mute. Giliran aku jawab malah dipotong. Gak pernah sopan. Dari kemarin loh kalian rusuh. Saya kemarin udah tanya baik-baik, kalian rusuh juga. Gimana sih maunya? Sudah dijawab yang tadi. Sudah dapat jawabannya. Kalau dari jawabannya silakan ke fokus jawabannya. Dari tadi kan saya mau ngomong. Makanya tim kamu tuh jangan nge-mute orang lah, biar kamu tuh dengar jawaban saya. Teman-teman untuk mute diri ya, tolong ya, kita perhatikan bagaimana Saudara Malik ini. Gak usah diperhatikan, orang dari tadi di-mute kok. Dari tadi loh saya di-mute. Ya silakan sampaikan, silakan. Udah jangan mencari masalah. Silakan. Loh, yang cari masalah kan kamu. Dari tadi saya di-mute, makanya saya keluar lagi. Sekarang masuk lagi. Gimana sih? Ya, makanya saya keluarin lagi. Orang yang cari masalah dan paling rusuh itu Zoom kalian. Dari di sini kemarin ditanya baik-baik, marah. Malah belok kemana-mana. Habis itu saya ini mau ngejawab apa mau gimana nih? Kalau mau konsultasi, kalau nggak suka rusuh, makanya jangan rusuh. Nggak, sebenarnya kok nggak ada adab. Kami ini dihormati sebenarnya, berusaha kami menghargai. Gimana sih katanya disuruh tanggapin? Nggak bisa dihargai. Teman-teman, udah saya mute lagi. Inilah saudara kita ya, yang kesini datang hanya untuk mengacaukan suasana. Kita tidak pernah ya kan memute siapapun tadi ketika dia tidak ada. Tapi ketika ada, akhirnya kami harus berdisiplin. Seperti biasa, polisi datang ketika ada kerusuhan. Kalau nggak ada kerusuhan, polisi nggak bakal datang ya. Jadi mohon dimaklumin, ketika ada kekeliruan atau suatu kerusuhan, maka harus ada yang menertibkan. Ya, jadi mohon dimaklumin, inilah sikap hidup di dunia seperti itu, teman-teman. Ya, ketika dia hanya datang hanya untuk berframing diri, memperlihatkan bahwa dia jagoan, hakikatnya dia bukan jagoan. Ya, biasanya sering saya katakan preman itu pada hakikatnya nggak punya ilmu, nggak punya kekuatan. Dia memperlihatkan diri dengan cara apa? Tatonya dibanyakin, mulutnya digoblok dikasar-kasarin, ya, dan harapan orang lain takut. Itu mungkin teman-teman, ya, jadi mohon ada permakluman dari semuanya. Jadi sekali lagi kepada teman-teman saya minta maaf juga kepada Haleluya, ternyata dia semoga sih tuduhan saya benar, tidak mengada-ngada ya. Haleluya keluar gara-gara sinyalnya nggak bagus. Tapi yang seperti Ahi Jumal katakan tadi, semoga ini bukan cara dia untuk mengeles dari pertanyaan yang saya yakin tidak akan sulit bagi dia untuk menjawabnya. Demikian mungkin. Sedikit
pernyataan Malik katanya Zoom tidak beradab. Nah, ini biarkan netizen yang menilai perkataan Anda atau perkataan kami yang tidak beradab. Saya rasa Anda sudah cukup dihargai di sini ya. Tidak dikeluarkan, silakan masuk dan keluar masuk pun bebas. Tapi ternyata Anda di sini hanya membuat kacau, bukan membuat diskusi semakin kondusif gitu. Semoga netizen yang di sana, saudara-saudara kita bisa memaklumi itu, Bang Kang Budangon. Betul. Kemarin juga demikian. Kami dari awal kehadiran Pak siapa yang tentara itu, Pak Martin Ali ya. Pak Martin kan bisa ngobrol baik-baik. Seperti inilah, seperti kami dengan Pak Martin Ali lagi ngobrol kanan kiri bertanya menjawab gitu kan. Tidak ada mute-mutean, tidak ada berhubung datang ini makhluk gitu kan. Kalau saya katakan iblis ini datang ya beginilah. Gitu. Itu sangat kalau berkata sangat disesalkan. Kita ini dengan ada Zoom ini diharapkan orang-orang yang punya kapasitas keilmuan yang maksimal, dia mungkin punya keyakinan yang bagus, akhirnya dia mau menjelaskan keimanan dia kepada kita. Kita katakanlah belajar, dan dia mungkin harus menjelaskan separipurna mungkin, ya, tidak berframing diri, tidak merasa hebat, tapi justru ketika ditanya atau berkomunikasi nggak ada kemampuan untuk berkomunikasi, menjawab dalil, menjelaskan keimanannya. Kalau hanya sebatas katakanlah menghina, ya kan, atau menghujat, siapapun bisa, dan itu tidak perlu ada sekolah, ya. Jadi kita menjadi orang penjahat itu kayaknya nggak ada perlu sekolah yang tinggi-tinggi gitu kan. Asal kita berani hahaok gitu kan, berani berkata kasar itu bisa, siapapun bisa. Demikian teman-teman seperti Pak Erwin katakan. Cuma saya minta maaf ini, hanya musuh antum udah nggak ada yang berkualitas di sini nih. Mungkin ada. Iya, Akhina, makasih Akhi, makasih. Barakallah. Habis kalau nggak didislipkin kan, ya seperti itu. Kang Haleluya udah datang lagi nggak tahunya. Kang Haleluya, kenapa ini Anda kok keluar masuk? Saya mute, saya buka lagi ya. Ini perlu saya jelaskan juga Kang Haleluya biar ya, dapat juga. Halo. Ya, masuk. Aduh, keluar masuk ini jadinya. Perlu saya jelaskan sedikit, ini ada kemungkinan sinyal Anda nggak bagus. Kemungkinan pertama ya, semoga saya nggak berpikir negatif lah. Yang jelas sinyalnya nggak bagus. Tadi ketika Anda sedang membacakan, Anda suara hilang, nggak lama kemudian Anda benar-benar keluar dari grup dari sini. Barusan datang lagi teman Anda si Ferguson. Akhirnya saya punya kebijakan untuk memute gitu. Nah sekarang silakan Anda bicara sesuai dengan porsi Anda. Silakan. Mute saya buka lagi seluruhnya. Silakan. Kang Erwin dipersiapkan lagi. Tadi kan sudah dibaca. Ayat yang tadi, silakan. Sudah dibacakan tadi kan? Belum, sebentar Kang Erwin biar bacakan. Nah, sekarang kalau Anda bisa, haleluya, bisa keluarkan data biar lebih valid lagi data yang Anda mengeluarkan, Anda yang membaca supaya tidak dikatakan asumsi liar gitu. Itu haleluya. Betul. Nah, saya bacakan aja ya Lukas 12. Saya bacakan aja ya Lukas 12 22 sampai 40 ya. Artinya di mana ada ya bahwa Yesus itu berbicara kepada Lukas dan murid-muridnya. Lukas 12 ayat 22 sampai 40. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, sebab hidup itu lebih penting daripada." Nah, itulah pokoknya ya. Soalnya ini terpotong-potong di sinyal saya. Artinya cuma ada Yesus itu yang menjadi firman itu ada cuma. Bahkan dia lebih dari ayat, lebih dari dalil. Dia berkata-kata kepada muridnya cuma. Oke? Dan yang ingin mau saya jelaskan sama kamu tadi. Kamu kan minta bahwa Ablusiwiti bisa dilihat. Oke? Makanya kau baca Al-Qiyamah ayat 22. Sebentar Kang, sebelum Anda lari ke pertanyaan berikutnya kepada kami, mungkin Pak Juma ada penjelasan dulu dan ayat yang disampaikan oleh Saudara Haleluya, Ai. Iya, makasih ya. Iya, makasih. Jadi Haleluya kasihan kali ya. Dia ngambil karangan Lukas bab 12 nomor 22 itu seakan-akan mendudukkan ketika Yesus dia tuliskan berkata-kata kepada muridnya, itu bukan berarti Yesus berkata kepada Lukas, karena Lukas itu bukan muridnya. Lukas itu muridnya Paulus.
Anda boleh baca di dalam 2 Timotius 4 nomor 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Di mana? Di Antioquia. Anda harus belajar itu. Ya, lalu kemudian melalui penelitian tekstual dapat dipastikan Lukas bukan seorang Yahudi. Ia berasal dari Antioquia di Syria. Baca di Kolose 4 nomor 10, nomor 11, nomor 14. Jadi Lukas itu bukan murid Yesus. Jadi bagaimana mungkin kemudian Yesus itu lagi? berkata udah punya kepada adab belum kalian? Nah, lalu kemudian untuk lebih jelasnya baca tulisan karangan ini Lukas lagi si Zulkifli curhat sendiri. Tepolius yang Giliran mulia, dijawab marah-marah. banyak orang yang Agak telah pernah berusaha waras, menyusun Zulkifli. suatu Gini berita kok jadi guru, tentang nggak peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini murid. Yang dari semula adalah saksi. Siapa saksi? Murid. Lukas tidak. Lukas menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Astagfirullahaladzim. Cuma makanya kau dengarkan. Ketika kau bertanya dalil, saya tunjukkan. Ketika saya sudah tunjukkan, itu kenapa jadi kau yang lebih sok tahu dari saya? Gitu loh. Saya minta dalilnya Yesus berkata kepada Lukas. Yang kau tunjukkan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Saya sudah bacakan itu. Iya, itu bukan berkata kepada Lukas. Yesus, sekarang saya tanya samamu, sekarang saya tanya. Ketika Yesus dituliskan di dalam Matius 10, nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apakah di situ ada Lukas? Juma, kau tanya dalil, saya sudah kasih Lukas 22. Kenapa kamu sewa? Kamu gini loh, kamu Lukas, gitu loh. Berdasarkan hasil penyelidikannya, dia temukan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan berkata kepada Lukas. Jangan kau sok lebih tahu, gitu loh. Saya lebih tahu dari kamu. 2 Timotius 4 nomor 11. Lukas itu muridnya Paulus. 2 Timotius 4 nomor 11. Saya bilang gimana? Lukas itu murid Paulus di Antioquia bersama dengan Markus. Kang Erwin, jangan kemana-mana dulu, Kang Erwin. Yang tadi mungkin saya izinkan untuk membacakan. Kang Lukas saya izinkan untuk baca ya. Saya merasa sebagai orang yang hanya bisa membaca, membenarkan ucapan Pak Juma. Silakan, Kang Erwin diulangi lagi, Kang. Biar saya bacakan. Yang tadi. Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Di sini tidak langsung ke Lukas, enggak ya? Iya, karena Lukas bukan muridnya, Bang. Nah itu makanya tidak berlebihan kan ketika saudara kami mengatakan demikian. Ini tertulis loh. Kami nggak boleh menambah, dan apalagi kami kan bukan mengimani kalimat, tapi saya sebagai orang yang bisa membaca tentunya juga mengartikan apa yang kami tertulis di sini. Ya kan? Aduh maaf nih kok ada tulisan di atas. Kang, tulisannya yang nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Berarti ucapan ini, karena itu aku berkata kepadamu jangan khawatir. Ya kan, akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu makan. Nah ini berarti ucapan Yesus kan, kepada siapa? Kepada muridnya. Sementara dikatakan Lukas bukanlah murid daripada Yesus sendiri, kan begitu. Tidak berlebihan, saya lihat Anda juga jangan marah dulu, karena ini tertulis seperti itu. Apalagi dikuatkan dengan narasi yang lain. Apa tadi narasinya, mungkin dibukakan Kang Erwin. 2 Timotius ya. Silakan dibuka. Jangan ini dulu Kang, kita kan belajar ke buku Anda. Jangan ke narasi, kalau narasi saya bisa bikin kalimat yang salah dari apa yang tertulis dalam Quran kami. 2 Timotius berapa Bang Zuma? Yang tadi itu 2 Timotius 4 nomor 11. Lukas itu murid dari Paulus katanya. Ya itu, ya silakan dibuka. Dibacakan Kang Erwin, tolong. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Itu. Apakah Anda keberatan, Kang Haleluya, dengan apa yang ada tertulis di kitab Anda? Dan tidak juga bisa menyalahkan Ahi Juma ketika dia punya dasar ini gitu kan, sebagai bentuk penguatan. Dan dia berani menyalahkan kata tertulis seperti itu di kitab Anda. Silakan Kang Haleluya, maaf. Aduh, di mute lagi kali Kang.
Kalau bisa Kang Lukas jangan Kang Haleluya jangan di mute dulu ya. Karena ini kita kedatangan pengacau, si Ferguson ngacauin terus. Silakan dibuka, udah saya buka mute-nya. Haleluya, silakan dibuka. Haleluya, silakan dibuka. Apa jangan Anda pura-pura nggak saya bukain loh? Apa yang mau dibuka, kalian mute aja, heran aku nengok kalian ini. Anda tuh penjelasan saya ya, Kang. Dengerin penjelasan saya, Kang. Haleluya. Tadi Anda dengar sendiri, si Ferguson orang Kristen yang tidak punya akhlak, tidak punya adat itu dia datang ke sini mengacaukan. Setiap penjelasan kita, Pak Juma atau siapa bicara, dia selalu mengganggu. Tolong Anda pun harus memaklumin dong. Yang datang itu bukan orang Islam, tapi orang Kristen. Bukan gini loh. Gini loh bang. Kalian juga kan ada lebih 2 dari 3 kalian yang ngomong di sini. Kalau Ferguson ngomong apa masalahnya? Takut kalian. Kalau takut nggak usah kita selesaikan gitu. Bukan takut, ngeganggu kita sedang berdiskusi. Bukan gitu bang. Kalau di mute itu bang, kalau di mute itu bang nggak apa gitu. Kalau dia punya adab kan, gitu. Kalau dia punya adab lah ya katakanlah. Ada waktu dia berhenti kita bicara, ada waktu bicara kita berhenti. Itu kalau itu mungkin enak. Saya jelaskan kepada Anda, saya pernah ditelepon dia, demi Allah, demi Rasulullah, saya hari ini menikmati hari ini, demi Allah. Saya ditelepon dia sampai 1, 2, sampai 4 jam kan, di kantor itu. Demi Allah Kang, itu ditelepon langsung. Ini orang tidak beres. Jadi apalagi ini bentuknya di depan umum. Ini saya katakan demi Allah. Mungkin kurang lebih 3 minggu belakang. Bukan begitu. Saya pernah ditelepon sampai subuh. Nah, coba dengerin tuh. Pak Juma pernah ditelepon sampai subuh. Itu realita loh, sampai subuh. Sampai pagi. Sampai jam 7 pagi kurang lebih. Dari jam 8 malam. Jadi kalau saya mempersilahkan dia bicara, karena Anda nggak berjanji mendengar. Tolong berhenti perhatikan saya. Kenapa? Maaf. Maksud saya begini, kan di sini kan ada Muslim Kristen, sedangkan kalian aja ada yang lebih dari 1, 2, 3 ngomong. Ketika ada Kristen 1 ngomong, kenapa kalian sampai main-minut gitu loh? Anda nggak dengar penjelasan saya, Kang ya. Dia ini kalau udah ngomong nggak, ya tolong pahami atuh kalimatnya. Kok Anda seperti orang ini, saya nggak keluar kalimat bahasa yang nggak enak loh. Anda pahami, Anda lihat sendiri. Pak Juma sedang bicara, dia nyerocos, terus kami dengerin yang mana? Kan begitu. Aduh, kan? Bang. Kalau bicara gini loh Bang, kalau bicara nyerocos, emang si Juma nggak nyerocos. Bahkan saya bilang tadi, mana Maksud ini adminnya, bisa nggak dibiarkan? Oke, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf ya. Ini tiba-tiba ada gangguan jaringan. Ya. Ada gangguan jaringan, jadi sementara kita dulu. Insya Allah kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar.